Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Nah, di video kali ini kita akan membahas sistem koordinat bagian ketiga, yaitu menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan garis? Untuk membentuk sebuah garis, diperlukan paling sedikit dua titik. Misalnya, terdapat titik A dan titik B. Apabila titik A dan titik B dihubungkan, maka terbentuklah sebuah garis yang dinamakan garis AB. Garis tersebut juga dapat ditulis dengan huruf kecil. Misalnya kita buat di sini dia sebagai garis L. Kemudian, posisi atau kedudukan dua garis. Terdapat beberapa posisi dari dua garis. Ada yang dinamakan garis sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Dua garis dapat dikatakan sejajar apabila bentuknya seperti ini. Nah, sejajar apabila kedua garis tersebut tidak akan bertemu atau berpotongan apabila kita perpanjang sekalipun. Jadi nanti kalau seandainya garis ini kita perpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan atau bertemu. Nah, kemudian ada yang dinamakan dua garis yang saling tegak lurus. Nah, dikatakan tegak lurus apabila kedua garis ini berpotongan, dan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Kemudian untuk berpotongan, kita lihat posisinya di sini. Kedua garis dikatakan berpotongan apabila dia memiliki satu titik potong. Ini kan titik potongnya ya. Baik, ayo kita amati. Perhatikan koordinat kartesius di bawah ini, kemudian tentukan posisi garis L terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apabila diberikan garis L1, garis L2, garis L3, dan garis L4, kita akan menentukan posisi garis-garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama kita akan memperhatikan posisi dari garis L1. Apabila garis ini kita perpanjang, maka garis tersebut tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu X. Begitu juga dengan garis L2, garis L3, dan garis L4. Nah, karena garis L1, L2, L3, dan L4 tidak akan berpotongan dengan sumbu X apabila diperpanjang, maka posisi garis L1, L2, L3, dan L4 sejajar terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita akan memperhatikan posisi garis tersebut dengan sumbu Y. Untuk garis L1, apabila kita perhatikan terhadap sumbu Y, maka akan berpotongan di titik ini dan membentuk sudut siku-siku atau sudut yang besarnya 90 derajat. Begitu juga dengan garis L2, L3, dan garis L4. Karena garis L1, L2, L3, dan L4 berpotongan dengan sumbu Y dan membentuk sudut 90 derajat, maka garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu Y. Kemudian kita akan menentukan posisi garis M terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apabila diberikan garis M1, garis M2, garis M3, dan garis M4, maka posisi garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah sebagai berikut. Nah, untuk menentukannya terhadap sumbu Y, kita lihat dulu. Apabila garis-garis tersebut kita perpanjang, maka tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu Y. Sehingga posisi garis M1, M2, M3, dan M4 sejajar terhadap sumbu Y. Kemudian kita akan melihat posisi garis-garis tersebut terhadap sumbu X. Nah, posisi garis M1, garis M2, M3, dan M4 akan berpotongan dengan sumbu X dan membentuk sudut siku-siku atau sudut yang besarnya 90 derajat.
Karena garis M1, M2, M3, dan M4 berpotongan dengan sumbu X dan membentuk sudut 90 derajat, maka garis M1, M2, M3, dan M4 tegak lurus terhadap sumbu X. Selanjutnya kita akan menentukan posisi garis N terhadap sumbu X dan sumbu Y. Diberikan garis N1 dan garis N2. Garis N1, perhatikan ini dia garis N1, posisinya tidak sejajar dengan sumbu X, tidak sejajar dengan sumbu Y. Kemudian juga dia tidak tegak lurus dengan sumbu X dan tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Begitu juga dengan garis N2. Nah, posisi dari garis N1 dan N2 adalah berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Baik, kita perhatikan garis N1. Garis N1 berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita akan melihat titik potongnya. Titik potong di sumbu X yaitu di apsis 1, dan titik potong di sumbu Y di ordinatnya sama dengan 2. Nah, untuk N2, dia akan memotong sumbu X di apsis negatif 4 dan di ordinat 3. Baik, kita akan menarik beberapa kesimpulan berdasarkan koordinat kartesius yang sudah kita perhatikan tadi. Berdasarkan gambar A, B, dan C, dapat ditulis beberapa posisi garis sebagai berikut. Untuk yang pertama, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis L1, L2, L3, dan L4. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X adalah garis M1, M2, M3, dan M4. Kemudian, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah garis N1 dan garis N2. Baik, sekian pelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.